Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Berarti anak ibu semua sehat, hadir untuk belajar hari ini ya. Oke, sekarang kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Duduk siap. Satu, berdoa mulai. Bagian anak ibu semuanya. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Membaca surat. Alhamdulillah kita sudah berdoa, berarti tandanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ibu ngecek dulu kehadiran. Siapa anak ibu yang tidak hadir hari ini? Ada teman-teman yang nggak hadir? Oke, Asa apa? Asa keterangannya? Ya. Ada suratnya ya? Oke. Yang ini ya kemarin ya, yang asal dari kemarin nggak hadir ya. Oke, nah sekarang Radit, berarti berdua ya nggak masuk hari ini sama Radit. Radit juga sakit. Oke, mari kita berdoa, mendoakan teman kita yang sedang sakit, semoga cepat sembuh dan bisa berkumpul dengan kita bersama-sama. Oke, sekarang ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah senang. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mungkin kita akan menyanyikan sedikit dulu, yaitu lagu kebiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sama-sama ya.
ada 7 kebiasaan anak Indonesia. Kemudian sebelum kita memulai lagi pelajaran, mungkin Ibu mengingatkan tentang, masih ingat anak Ibu dengan kesepakatan kelas kita? Masih. Mungkin Ibu harap selama pembelajaran ini anak Ibu tidak lupa dengan kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama. Oke. Mungkin Ibu minta tolong Mila ke depan, coba bantu Ibu kita untuk tepuk semangat ya. Nah, tepuk semangat kali ini agak sedikit berbeda ya. Oke, semuanya berdiri nih Ibu. Oke, kita perhatikan Ibu dengan Mila. Masih apa? Tepuk semangat kita? Masih. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Say aha aha ha, aha aha ngat, aha aha semangat. Oke, tepuk tangan kita semua. Oke, sekarang kita udah menyanyikan lagu 7 Kebiasaan Indonesia Hebat, kemudian sudah melakukan tepuk semangat. Berarti anak Ibu semangat belajar lagi ya. Oke, sekarang Ibu memiliki sebuah video yang Ibu harap coba anak Ibu perhatikan nanti. Kegiatan Oke, jadi sebelum itu Ibu menantikan sebuah video terlebih dahulu. Silakan anak Ibu memperhatikan apa kegiatan di video ini. kegiatan Dina. Dina bangun tidur pukul 5 pagi. Setelah itu, dia menyikat gigi dan mandi. Setelah mandi, Dina sarapan. Lalu, Dina berangkat ke sekolah pukul 6 pagi. Dan tiba di sekolah pukul setengah 7 pagi. Pukul 12 siang, Dina pulang dari sekolah. Setelah sampai di rumah, Dina makan siang. Di sore hari, Dina berolahraga. Pada pukul 7 malam, Dina makan malam. Setelah itu, dia belajar. Setelah belajar, Dina tidur. Oke, sudah? Nah, bagaimana videonya? Sudah ditonton? Sudah. Oke, sekarang dari video ini mungkin Ibu memberi pertanyaan. Pernahkah anak-anak Ibu berangkat ke sekolah itu tergesa-gesa? Pernah atau tidak? Kenapa penyebabnya kalau pernah? Terlambat bangun tidur. Nah, gara-gara terlambat bangun tidur itu apa juga penyebabnya? Kenapa? Kan terlambat bangun tidur. Apa penyebab terlambat bangun tidurnya? Tidur malam. Apa? Kembali? Tidur malam.
Terlalu tidur larut malam. Sebenarnya kalau tidurnya jam anak-anak itu jam berapa? 9. Jam 9 malam. Oke. Nah, misalnya, menurut kalian, bagaimana jika seseorang itu tidak bisa mengatur waktu aktivitasnya sehari-hari? Bagaimana terjadinya? Bagaimana jika anak ibu tidak bisa mengatur waktunya? Apa yang terjadi? Lambat ke sekolah. Pertama, lambat ke sekolah. Apa lagi? Lambat bangun. Lambat bangun. Apa lagi? Lambat kelas subuh. Nah, yang terlambat bangun, terlambat sekolah. Jadi apa akibatnya itu? Apakah tidur terlalu malam? Iya. Oke, tidur terlalu malam, terlambat bangun. Bisa berarti itu menyebabkan apa itu jadinya? Penyakit. Oke, menyebabkan penyakit kalau tidur terlalu larut malam. Nah, misalnya kalau seharusnya kita bangun pagi itu jam 6, ya kan? Bangun pagi jam 6, tapi karena kita terlewat, kita bangunnya jam 7. Apakah rencana yang ke depannya itu jam waktu ke depan kegiatan kita ke depannya akankah tetap tersusun rapi? Tidak. Tidak. Berarti jadi jadwal kita akan berantakan. Jadi karena itu, jadi kita harus memiliki jam yang tepat. Waktu tidur jam 9, bangunnya jam 6 paling lambat. Kemudian waktu makan kita makan. Kemudian waktunya kita belajar belajar. Oke. Nah, jadi pengantarnya itu, tujuan pembelajaran dari hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Nanti anak-anak Ibu dapat memahami permasalahan sehari-hari, ya, permasalahan sehari-hari tentang aktivitas anak Ibu kesehariannya. Itu berkaitan dengan nanti pelajaran kita tentang memahami permasalahan sehari-hari berkaitan dengan pelajaran mata pelajaran KKA kita, ya, yaitu pemecahan masalah sehari-hari. Nah, apakah masalah sehari-harian kita itu perlu dipecahkan atau tidak? Perlu? Nah, kenapa perlu dipecahkan ketika ada masalah? Apakah setiap masalah itu perlu kita selesaikan atau kita biarkan saja masalah itu dibiarkan? Apakah dia terselesaikan sendiri? Mila? Perlu diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ini yang akan kita bahas, ya. Oke. Nah, nanti anak Ibu akan Ibu ada cerita. Mungkin bisa anak Ibu dengarkan sedikit. Ceritanya yaitu namanya Joko. Nah, ini dengarkan. Joko adalah murid kelas 5 yang suka menonton acara televisi di malam hari. Suatu malam, ia lupa waktu dan menonton hingga pukul 23.00. Jam berapa tuh kira-kira? Jam 11 malam. Oke. Berarti udah lewat berapa jam tuh dari jam 9 malam jadwal tidur kita? Oke. Keesokan paginya, ia tidak mendengar alarm dan bangun terlambat. Ia terburu-buru memakai baju, lupa menyisir rambut, dan bahkan tidak sempat sarapan. Saat tiba di sekolah, bel masuk sudah berbunyi. Raka tertinggal pelajaran pertama dan merasa sedih. Berarti dia datang terlambat. Nah, sekarang dari permasalahan si Joko, tidur yang sudah lewat batas, ya nah. Jadi permasalahan Joko apa pertama di sini? Tidur terlalu larut. Kemudian apa lagi permasalahan keduanya? Bangunnya terlambat. Kemudian apa lagi permasalahan ketiganya? Ketinggalan pelajaran jam pertama. Nah, apa akibat dari bangun kesiangan tadi? Akibat dia bangun apa? Akibat dia dari bangun kesiangan? Nggak, akibat dia bangun kesiangan tadi apa jadi? Ketinggalan jam pelajaran. Oke. Nah,
Kira-kira bagi anak-anak ibu, apakah anak-anak ibu pernah mengalaminya? Pernah. Itu biasa itu, ya, terlambat, ya. Oke. Nah, sekarang dari kisah ini kan anak-anak ibu udah bisa memecahkan masalahnya dari cerita si Joko. Ya, kalau bangun kesiangan penyebabnya efeknya dia nanti ketinggalan pelajaran gitu. Kalau tidurnya larut malam, besoknya bangunnya kesiangan. Sekarang ibu ada LKPD dan ibu akan membentuk 3-4 kelompok. Di sini anak ibu akan mengerjakan LKPD bersama temannya. Nanti ada 2 LKPD-nya ya. Nah, kelompoknya, apakah kemarin sudah ibu bentuk kelompoknya? Sudah, oke. Kalau sudah, silakan duduk berkelompok dulu, silakan. Ya, ini satu aja. Kawan-kawan sampai kita di sini. Geser di sini, Sayang. Yang kelompok Islam, geser. Di situ sebelah sini di sana. Sebelah sini aja. Oke. Kelompok 1 kemarin mana? 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini ibu bagikan LKPD-nya. Nanti tapi jangan dikerjakan dulu, dengarkan penjelasan ibu. Mundur lagi. Meja dimundurin. Oke, sudah dapat semuanya, Nak? Oke, kalau sudah dapat, silakan dibuka LKPD-nya itu, lihat. Kalian silakan memecahkan masalah sehari-hari dengan berpikir komputasional. Oke. Dengan cara pemecahan masalahnya, kalian baca itu ada kasus, ada sebuah kasus. Kalian baca ceritanya, kemudian kalian ikuti langkah-langkah yang ada di bawah LKPD. Kalian jawab, kalian diskusikan dan kalian jawab pertanyaannya. Ada 5 buah pertanyaan. Setelah itu, ada kalian dapat buku kertas yang bergambar? Oke, ini nanti kalian gunting, ya, gunting masing-masing berarti ada 6 gambar. Kalian tempelkan di bagian belakang LKPD-nya. Kalian cocokkan urutannya, kalian susun urutannya. Yang mana urutan pertama, kedua sampai ke 6. Nah, jadi harus tersusun dengan rapi, langkah-langkahnya sesuai. Yang mana gambar pertama, yang mana gambar kedua, ketiga, dan sampai ke 6. Bisa dilakukan? Oke, silakan dikerjakan sekarang. Alat dan bahannya dibawa ya, gunting sama lem.
ada yang membaca soalnya, ada yang membaca kasusnya. Nah, jadi yang berdua ini bisa itu dari soal. Nah, dibaca dulu kasusnya, ya. Nah, dipahami dulu kasusnya bersama, baru dijawab pertanyaannya. Seperti itu. Nanti baru, nanti siapa yang ini penting. Buat nama. Jangan lupa lah buat nama anggotanya, nama kelompoknya. Nah, bagi tugas. Ada yang baca kasusnya, ada yang pimpin. Nanti biar cepat selesai. Dibaca kasusnya dulu. Oke, nanti bila oper ya sama temannya gantian. Tuliskan bagian kecil dari masalah ini. Tanya pendapat temannya juga ya, Nah. Tuliskan bagian-bagian kecil dari masalah ini. Nah, apa saja masalah yang ada di dalam kasus ini. Nah, jadi tulis itu satu. Kayak tadi kan kalau kasus Joko pertama dia tidur terlalu larut malam. Yang kedua dia bangun kesiangan. Yang ketiga dia ketinggalan pelajaran. Seperti itu bagian-bagian kecil. Jadi seperti itu. Jangan kesiangan. Terburu-buru mandi. Dia terlambat. Tidak siapkan. Lupa membawa bekal.
Ada hari apa? Hari Minggu. Bangun pagi. Nomor 2 sarapan. Gabung lagi. Tekan informasi yang penting untuk menyelesaikan masalah. Tempe. Itu kayaknya sesuatu. Ini badan. Jadi loh. Banyak nih. Mandi. Lem ayo keras. Iko ba tinggal na? Kaduhan. Sumpah.
dan pada ini ya di dia gue mungkin awal ini kan belum ada dalam hari Bagaimana Ibu? Sudah selesai? Kalau ditanya belum bisa. Oke, ini bagaimana kelompok 4 dengan friend? Ada yang mengalami kesulitan? Tidak. Oke, siap kelompok 1, kelompok 2? Belum, kelompok 3? Saatnya jam ke-6 dimulai. Nama anggotanya belum? Nama singkat aja lah. Tunjuk satu orang yang untuk membacakan nanti di depan, tapi tetap maju bersama-sama ya. Nah, kelompok 3 sudah. Oke, kalau selesai semuanya, kita akan presentasikan ke depan ya. Ibu akan panggil masing-masing dari kelompok. Oke. Oke, dari kelompok 1. Pertama silakan maju ke depan. Semuanya maju ke depan, satu orang yang membacakan. Oke. Di sini lah, maju dikit. Apa jadi ke sana? Maju. Oke lah. Oke, silakan. Jangan dulu maju. Oke, lihat dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyatakan hasil diskusi kami. Yang lainnya disimak ya, kelompok 2, 3, dan 4.
1. Apa masalah yang terjadi dalam cerita tersebut? Jawab, Andi bangun kesiangan karena malam sebelumnya tidur terlalu larut. 2. Tuliskan bagian-bagian kecil dari masalah ini. Bangun kesiangan, tidak sarapan sebelum berangkat ke sekolah, lupa membawa bekal. 3. Ini sering terjadi pada hari tertentu. Apakah ini sering terjadi pada hari tertentu? Kebiasaan apa yang mengaruhi? Jawab, tidak. Tidur terlalu larut malam. 4. Apa informasi penting dari cerita ini? Tuliskan informasi yang penting untuk menyelesaikan masalah. Kita tidak boleh tidur terlalu larut malam karena itu membuat kita terlambat bangun dan terlambat ke sekolah. 5. Susun kartu yang diberikan guru menjadi langkah-langkah solusi. Praktikkan di depan kelas untuk menentukan urutan angkanya. Oke, nanti itu permintaan kelompok lain. Silakan. Jadi pertanyaan 1 ke 4, apakah ada yang berbeda cara menjawabnya? Sama? Sama hasilnya? Sama. Ada yang beda? Ada? Tidak? Oke, sama ya, berarti sama semuanya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu minta selanjutnya dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Iya. 1. Bangun tidur. 2. Mandi dan pakai seragam. 3. Sarapan pagi. 4. Memeriksa isi tas sekolah. 5. Menyiapkan bekal. 6. Berangkat ke sekolah. Oke, ada yang berbeda? Ada yang berbeda hasilnya? Sama urutan langkah-langkahnya? Sama. Oke, coba diperlihatkan lagi sama teman-temannya gambarnya. Oke, sama semuanya hasilnya? Sama. Oke, berarti urutan pertamanya itu bangun pagi. Yang kedua? Mandi pakaian. Ya, yang ketiga? Sarapan pagi. Sarapan pagi. Yang keempat? Memeriksa isi tas. Berarti istilahnya memeriksa buku pelajaran yang akan dibawa. Yang kelima? Menyiapkan bekal. Yang keenam? Berangkat ke sekolah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan kita semua. Oke, hasil diskusi kita udah selesai. Silakan kembali ke tempat duduk semula lagi.
Oke. Sudah duduk seperti sedia kala lagi. Nah, dari masing-masing hasil diskusi tadi, nah, memberikan sedikit penguatan. Dalam diskusi kelompok kita harus saling bekerja sama. Tidak ada yang duluan, tidak ada yang paling pintar, tidak ada yang bodoh ya. Jadi kita harus saling berdiskusi bersama karena demi pencapaian kelompok kita bersama. Kemudian dari hasil masing-masing kelompok, Ibu lihat sudah bagus, sudah lebih memahami bagaimana cara pemecahan masalah yang akan dihadapi dalam setiap aktivitas hari-harinya. Nah, tadi sudah dikasih kesempatan setiap kelompok tadi ada yang bagaimana tanggapannya, hasilnya semua sama, berarti tidak ada yang berbeda. Oke, nah sekarang sebelum Ibu memberikan soal evaluasi, Ibu memberi sedikit refleksi ya tentang pembelajaran yang sudah kita pelajari dari awal tadi sampai akhir. Nah, bagaimana menurut anak Ibu semuanya? Apa yang dapat anak Ibu simpulkan dari hasil pelajaran kita sampai selesai diskusi? Siapa yang bisa menyampaikan? Dari awal sampai akhir kita tadi pelajaran kita, apa yang sudah kita ambil pembelajaran kita? Ada yang bisa menjawab? Bisa? Nah, yang dibacakan oleh Ina bagus, berarti itu masuk ke dalam bahwa dalam aktivitas sehari-hari itu harus teratur. Ya, jadi kesimpulan dari materi kita bahwa dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, ya, berarti harus sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian anak-anak Ibu juga sudah dapat memecahkan masalah. Apapun masalah yang diberikan, apapun kasus yang Ibu berikan, anak-anak Ibu sudah bisa menyelesaikannya dengan baik dan sempurna. Oke? Nanti akan Ibu beri tugas beberapa soal. Kemudian silakan dikerjakan di buku latihannya. Akan Ibu bagikan, silakan dikerjakan di buku latihannya. Nanti kasih waktu sekitar 5 menit, silakan dikerjakan. Oke? Ditelaah soal baca kasusnya ya. Dibaca kasus. Silakan pecahkan kasusnya sendiri soalnya berkaitan dengan pelajaran kita. Oke, silakan dikerjakan.
Sudah? Ya. Silakan dikumpulkan. Oke, selesai kita melaksanakan evaluasi, kemudian sekarang kita dapat simpulkan bersama-sama. Nah, bahwa materi kita hari ini itu kan tentang pemecahan masalah, mencari solusi. Nah, yang berkaitan dengan itu, pemecahan masalah untuk mencari solusi itu adalah problem solving, ya. Dimana problem solving itu kemampuan mencari solusi saat menghadapi masalah. Itu makanya dikatakan adalah problem solving. Jadi kita memecahkan masalah dan mencari solusinya. Nah, jadi anak-anak ibu memang benar-benar dituntut dilatih ya bagaimana cara memecahkan masalah dan mencari solusinya, dan sehingga masalah itu sudah tidak ada lagi. Nah, sampai di sini anak-anak ibu ada yang mau ditanyakan? Untuk materi kita berikutnya itu tentang mengurutkan instruksi secara logis lagi ya, yang masih berkaitan dengan komputasional. Jadi anak-anak ibu untuk pelajaran minggu depan itu adalah tentang mengurutkan secara logis atau logika. Oke, ibu cukupkan mungkin sampai di sini pelajaran kita. Lebih dan kurang ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pimpin doa ketua kelas untuk persiapan pulang. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan pulang.